Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Arisandi dari program studi S1 Teknik Mesin Universitas Nusa Putra. Pada mata kuliah Teknik Pengukuran kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen dasar elektronika sistem pengukuran. Langsung saja kita ke materinya. Peralatan elektronika. Nah, peralatan elektronika adalah sebuah peralatan yang terbentuk dari beberapa jenis komponen elektronika, dan masing-masing dari komponen elektronika tersebut memiliki tupoksi, fungsi-fungsinya tersendiri di dalam sebuah rangkaian elektronika. Nah, seiring dengan perkembangannya teknologi, komponen-komponen elektronika makin bervariasi dan jenisnya pun bertambah banyak. Adapun komponen-komponen dasar seperti resistor, kapasitor, induktor, diode, transistor, IC atau integral circuit, dan juga saklar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang resistor. Pertama, resistor adalah suatu komponen elektronika yang dapat menghambat gerak lajunya arus listrik ataupun membatasi jumlah arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian. Nah, disingkat dengan huruf R, dengan lambang R, dengan satuannya itu ohm. Prinsip kerja resistor. Sebagai gambaran tentang bagaimana prinsip kerja dari sebuah resistor. Anggap saja ada sebuah arus air. Arus air itu sebagai arus listrik, sedangkan ada bendungan yang sebagai resistornya. Maka besarnya arus tergantung dari besar kecilnya pintu bendungan yang dibuka. Semakin besar terbukanya pintu bendungan, maka semakin besar juga arus yang melewati bendungan tersebut. Jadi bila kita menginginkan arus yang besar, maka kita pasang resistor yang nilai resistensi ataupun tahanannya itu kecil bila mendekati 0 ataupun sama dengan 0. Ataupun juga tidak dipasang sama sekali. Nah, dengan demikian arus tidak lagi dibatasi. Adapun fungsi resistor sebagai pembagi arus, sebagai penurun tegangan, sebagai pembagi tegangan, sebagai penghambat aliran arus listrik, dan sebagai penghambat aliran arus listrik. Nah, adapun untuk jenisnya sendiri dibagi ke dalam 3, yaitu berdasarkan nilainya, berdasarkan bentuknya, dan berdasarkan bahannya. Klasifikasi pertama yaitu berdasarkan nilainya. Ada resistor linier, resistor non-linier, dan resistor variabel. Nah, resistor linier adalah resistor yang nilai hambatannya itu tetap. Makin besar bentuk fisik resistornya, maka makin besar daya resistor tersebut. Semakin besar nilai resistor, maka makin tinggi suhu yang diterima resistor tersebut. Resistor bahan gulungan kawat. Nah, pasti lebih besar bentuk dan nilai dayanya dibanding resistor dari karbon, bahan karbon. Lalu resistor non-linier ialah sebuah resistor yang nilai hambatannya itu berubah-ubah karena faktor lingkungan, cahaya, dan faktor suhu, seperti PTC atau positive temperature coefficient. Nah, nilai hambatannya itu terpengaruhi oleh perubahan suhu. Makin tinggi suhu yang mempengaruhi, maka makin besar nilai hambatannya. Lalu ada NTC atau negative temperature coefficient. Nilai hambatannya itu terpengaruhi oleh perubahan suhu. Makin tinggi suhu yang mempengaruhi, maka makin kecil nilai hambatannya. Lalu ada LDR atau light dependent resistor. Nilai hambatannya itu terpengaruhi oleh perubahan intensitas dari cahaya. Lalu ada resistor variabel. Resistor variabel yang nilai resistensinya dapat diubah-ubah dengan cara memutar porosnya dengan menggunakan tangan ataupun menggunakan obeng. Nah, sehingga nilai resistensinya dapat kita tetapkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu resistor berdasarkan bentuk ada dua, yaitu bentuk chip dan juga berbentuk silinder. Ada yang terbuat, lalu ada resistor berdasarkan bahannya. Ada yang terbuat dari karbon, ada dari wire, dan juga ada dari metafilm. Nah, untuk lambangnya sendiri, meskipun bentuk resistornya silinder, tetap digambar dalam bentuk seperti gambar hambatan. Nah, nilai resistor dapat diketahui dengan kode warna cincin dari resistor. Nah, resistor dengan nilai resistensi ditentukan dengan kode warna, dapat ditemukan pada resistor tetap
dengan kapasitas daya rendah. Nah, sedangkan nilai resistor yang ditentukan dengan kode nilai resistor ditentukan dengan huruf, dapat ditemui pada resistor tetap, daya besar, dan resistor variabel. Nah, untuk kode warna resistor ada warna hitam nilainya 0, warna coklat nilainya 1, warna merah nilainya 2, warna jingga nilainya 3, warna kuning nilainya 4, warna hijau nilainya 5, warna biru nilainya 6, warna ungu nilainya 7, abu-abu nilainya 8, dan warna putih nilainya 9. Misalnya ada resistor dengan 4 gelang warna. Gelang pertama berwarna coklat, gelang kedua berwarna hijau, dan gelang ketiga berwarna merah. Nah, pada gelang pertama menunjukkan angka pertama yaitu coklat, berarti 1. Lalu gelang kedua yaitu hijau berarti 5. Dan gelang ketiga yang menunjukkan banyaknya 0. Karena banyaknya 0 di warna merah adalah 2, sehingga hasilnya adalah 1500 dalam satuannya yaitu ohm. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.